Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi yang sangat penting dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu hidup tanpa media sosial. Nah, kali ini kita akan mewawancara. Boleh perkenalin Kak, namanya siapa dan latar belakangnya apa? Halo, salam kenal, nama aku Arsya. Aku biasa bekerja di media sosial sebagai ambassador. Oke, kali ini kami akan menanyakan hal-hal yang terkait materi kami. Pertanyaannya itu Yang pertama yang ingin kami tanyakan yaitu menurut kakak bagaimana pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat modern yang seperti sekarang ini? Menurut aku media sosial itu berpengaruh sangat besar. Pasti semua sisinya tuh ada plus minusnya. Plusnya itu kita gampang akses berita informasi. informasi gitu. Iya benar. Dan juga kita itu mempermudah komunikasi ya di zaman sekarang ini. Tapi di sisi lain juga dia punya dampak negatif ya. Seperti penyebaran hoax, terus juga kecanduan gadget dan lain-lain. Oke, untuk pertanyaan ketiga, benar gak sih kalau hidup tanpa media sosial ini atau lebih produktif dalam kegiatan? Menurut aku sih ada juga yang mempunyai contohnya itu untuk lebih produktif pastinya, dan juga kita lebih dekat sama keluarga. Terus kita tuh mengurangi yang namanya tekanan stres. Kadang tuh di zaman sekarang tekanan-tekanan itu pengennya tuh tampil lebih sempurna di dunia maya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih tanpa alasan dasar kakak yang harus menggunakan media sosial tapi untuk lepas dari media sosial? Sebenarnya kalau tantangan zaman sekarang menurut aku sebagai pengguna media sosial itu pasti ada sih tantangan. Pertama kita harus berkoneksi sama teman. Terus juga kayak kita tuh pastinya hidup sebagai pekerja ya, maksudnya butuh yang namanya koordinasi lewat sosial media. Jadi kalau misalnya teman media sosial ini kita juga susah untuk komunikasi atau keluar. Selanjutnya, oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar ketika seseorang tidak menggunakan sosial, terutama kakak? Gimana Kak kalau nggak menggunakan media sosial? Kalau aku sih nggak bisa karena aku udah melakukan di era digital. Cuman realistisnya kita tuh yang penting bijak aja sih dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita tuh kecanduan, dan juga di sosial media itu kita jadiin sebagai kehidupan kita. Karena jangan sampai nggak terlepas sama sekali dengan media sosial. Untuk selanjutnya, media sosial kan sering disebut mempengaruhi kesehatan mental. Apakah hidup tanpa media sosial bisa menjadi solusi? Iya sih, itu juga sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi. Aku pribadi pun pernah yang namanya detox media sosial, mulai kayak kondisi emosional aku lagi nggak stabil, dan banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa detox sosmed itu bisa mengurangi kecemasan, terus juga punya waktu tidur tepat waktu. Tapi yang menurut aku paling berpengaruh banget di aku tuh menstabilkan emosi aku sendiri, berarti menstabilkan kesehatan mental dia. Benar. Selanjutnya, menurut kakak, pesan apa yang bisa kakak sampaikan untuk generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan
media sosial, internet di era digital sekarang. Contohnya seperti Gen Alpha yang sering menggunakan HP sampai lupa waktu. Menurut aku gimana? Catatan dari aku sih, gunain media sosial itu sebagai alat, bukan penguasa hidup. Dan gimana ya, maksud aku tuh jangan sampai kalian tuh kehilangan jati diri kalian, sampai haus validasi dari orang lain gitu. Jadi gunain sosial media dengan bijak, sebagai kalian berkarya atau branding buat diri kalian sendiri. Sampai itu aja Kak pertanyaannya. Masuk itu. Untuk terima kasih kalau udah mau kita ada wawancara nih. Maaf juga mengganggu kesibukannya kan ya tugas dadakan gitu. Udah dadakan sih. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatan kali ini mau kita ada wawancara. Ada pesan terakhir nggak Kak? Ya, ada pesan saya dan untuk kita yang bertanya agak grogi juga sih. Pesan aku semangat terus belajarnya, jangan lupa buat tetap terus belajar. Oke, bye. Sekian wawancara kami dari hari ini. Kami tutup dari kelompok 3, saya dari Widya. Saya dari Rifki. Dan ini narasumber kami. Asya Laila juga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam budil. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video wawancara kami hari ini. Tema wawancara hari ini adalah hidup tanpa media sosial. Oke, sebelum kita masuk ke tema wawancara kami hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Widya. Nama saya Ina. Hari ini kita akan bertema dengan hidup tanpa media sosial. Menurut pandangan Kak Ina nih, hidup tanpa media sosial ini seperti apa sih Kak? Menurut aku sendiri ya kayaknya susah untuk di zaman sekarang ini hidup tanpa media sosial. Kalau menurut Widya? Oke, kalau menurut aku hidup tanpa media sosial di era yang sangat canggih, dan kita sebagai kaum anak muda yang selalu lekat dengan media sosial itu mungkin akan sedikit susah. Tetapi jika ada hal lain yang membuat kita bisa lepas atau bisa tidak terlalu bergantung kepada media sosial seperti itu. Hari ini sudah ada narasumber kami yang akan kami tanyakan tentang hidup tanpa media sosial. Oke, sebelum itu mari kita panggil narasumber kami. Oke guys, kita sudah sama narasumber kami. Sebelum itu, Ibu boleh perkenalkan nama Ibu dan pekerjaan Ibu dan sedikit latar belakang Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jevana Wahyu Pratami sebagai guru matematika di SMK Bina Bangsa. Latar belakang ya, saya sih baru mengajar atau kerja di dunia pendidikan itu sudah mulai dari tahun 2019. Tapi kalau untuk yang mengajar menjadi gurunya baru 2 tahun ini. Oke, terima kasih Ibu. Kita boleh masuk ke inti pertanyaan Ibu? Boleh. Lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Ibu nih, pengaruh media sosial terhadap kehidupan modern sekarang tuh gimana sih? Pengaruh media sosial terhadap kehidupan sekarang ya. Berarti kan ada positif dan negatifnya pasti. Positifnya di zaman era digital ini, kita sebagai khususnya anak muda nih ya, kan sekarang banyak ada istilah yang namanya konten kreator lah ya. Nah itu tuh bisa menjadi tempat untuk anak-anak muda zaman sekarang menyampaikan idenya gitu.
Itu dampak positif, salah satu dampak positifnya. Yang kedua, bisa sebagai sarana untuk masih saling berkomunikasi dengan entah itu teman atau saudara lah ya yang jauh gitu. Nah itu kan bisa menjadi salah satu tempat untuk tetap menjalin komunikasi. Lalu ada lagi kita bisa menonton entah itu berita yang memang tidak ditayangkan di televisi kan ya. Jadi ya apalagi di sekarang ini kan pasti tahu ada permasalahan yang memang baru viral gitu. Ada stasiun TV itu yang memang tidak menayangkan berita-beritanya secara spesifik di televisi, tapi kita bisa melihat, menonton itu di media sosial. Jadi kita tahu nih, oh ternyata itu ada peristiwa, ada berita yang memang tidak ditayangkan di stasiun televisi, tapi ada di media sosial, khususnya ya di TikTok, di Instagram dan lainnya. Nah itu tadi mungkin dampak positifnya, pengaruh positifnya. Tapi negatifnya yaitu pasti kalau misalkan sudah main media sosial atau sosial media ini, kita akan ketergantungan pastinya. Dan juga mungkin kesehatan mental kita akan terganggu. Karena apa? Kalau misalkan konten kreator nih ya, kalau misalkan konten kreator, pasti kan akan ada komentar-komentar jahat, entah itu seperti apa ya, itu bisa mengganggu kesehatan mental. Lalu kalau misalkan kita tidak bisa menjaga privasi kita, maksudnya terlalu oversharing, nah itu bisa menjadi salah satu bumerang bagi diri kita sendiri. Karena kan jejak digital pastinya permanen ya, jadi tidak bisa dihapus ya. Nah itu jadi kita harus pintar sih kalau misalkan untuk menjaga privasi kita di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Jika kita membayangkan hidup tanpa media sosial, kira-kira keuntungan dan manfaat apa yang kita dapat peroleh di dunia yang sangat serba canggih ini? Kalau misalkan hidup tanpa sosial media atau media sosial ya, yang pasti kita bisa lebih produktif, mungkin ya salah satunya. Maksudnya karena kan bisa kalau misalkan kita sudah main media sosial akan ketergantungan gitu. Yang biasanya hari Minggu bisa nyapu atau ngepel, nah itu kan biasa kita hanya main sosial media, jadi scroll media sosial. Jadi membuat malas tinggi ya Bu. Betul. Jadi mungkin itu bisa mengurangi ketergantungan kita pada media sosial dan juga bisa mengurangi tingkat kestresan kita. Jadi kan kalau misalkan kita sudah main media sosial, pasti orang-orang itu akan menganggap ekspektasi orang-orang itu ke kita terlalu besar gitu. Oh itu baik, karena kan yang pasti kalau misalkan kita di media sosial kita hanya mau menyampaikan hal-hal baik, hal-hal positif dari diri kita sendiri kan ya. Kalau misalkan dari media sosial sudah dibangun citra yang seperti itu, nanti orang-orang pada saat ketemu langsungnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ya itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Selanjutnya menurut Ibu tantangan apa yang akan muncul jika orang mencoba hidup tanpa media sosial? Jadi tantangannya apa aja? Tantangannya ya, yang pertama kalau misalkan untuk konten kreator lah ya yang biasa sudah mempromosikan atau kerja sebagai konten kreator kan yang pasti dia tidak ada penghasilan lagi kan gitu. Nah ini tadi lupa sedikit ini, karena kan media sosial itu kan bisa dijadikan tempat untuk mempromosikan bisnis kita kan sebenarnya. Nah salah satu tantangannya yang pertama mungkin itu tidak ada media lagi untuk kita mempromosikan atau itu produk yang kita gunakan atau gimana gitu. Nah lalu yang tadi pengaruh positifnya itu kan berarti kita tidak bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara kita yang jauh tadi kalau misalkan kita tidak menggunakan media sosial. Kita balik ke menurut pandangan Ibu nih, generasi muda sekarang ini apakah sudah benar-benar lepas dari media sosial atau masih ketergantungan dengan media sosial? Kayak aku nih seharian nggak bisa lepas nih dari media sosial, kayak pengen scroll TikTok, selalu keasikan dan selalu nyaman di zona itu gitu. Ini gimana? Mungkin belum bisa ya, gitu kan. Belum bisa benar-benar lepas dari media sosial ini, dan apalagi anak-anak muda gitu.
Karena kan biasalah anak muda itu sekarang apalagi kan ada FOMO gitu kan. Kalau misalkan ada tren atau apapun itu ada di TikTok tuh pasti anak-anak muda akan langsung buat gitu kan. Mereka mungkin tidak akan bisa 100% langsung lepas gitu. Tapi ya perlu kita coba sedikit untuk mengurangi penggunaan media sosial atau menggunakan media sosial dengan bijak. Saya sendiri juga belum terlalu bisa lepas sih guys. Iya, pasti saya pun juga belum. Selanjutnya juga tadi ibu bilang media sosial itu bisa mempengaruhi mental. Nah, kira-kira kalau misalkan berhenti langsung dari media sosial, apakah itu bisa berpengaruh signifikan juga terhadap mental? Itu mungkin salah satu solusi atau cara ya maksudnya diajarin. Cuman mungkin tidak yang 100% bisa menjadi solusi yang efektif gitu loh untuk mempengaruhi mental kita. Pasti kalau misalkan anak yang sudah biasa main media sosial terus tiba-tiba nggak main gitu kan pasti dia bingung juga kan mau ngapain nih gitu. Yang biasanya dia tiduran atau mau bingung dia kan biasanya main media sosial cuma ya mungkin bisa menjadi salah satu gitu ya kalau misalkan dia tidak main media sosial yang biasanya hanya malas-malasan di kamar itu bisa lebih produktif lagi ya. Maksudnya dengan kegiatan yang lebih positif. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir guys. Ibu, ada tips gak sih untuk kita sebagai mahasiswa dalam penggunaan media sosial ini agar lebih bijak dan lebih sehat dalam menggunakan sekarang media sosial ini kan kadang banyak juga yang salah menyalahgunakan penggunaannya nih. Kira-kira ibu ada tips gak untuk kita semua ini? Ya tadi kan agar lebih bijak. Yang pertama pasti tipsnya kita harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Gitu. Yang kedua kita bisa kurangi lah penggunaan media sosial itu. Gitu. Terus mungkin bisa juga dengan menjaga privasi kita. Terus jangan oversharing. Maksudnya kehidupan di dunia kita kan maksudnya jangan semuanya itu di-share ke media sosial gitu kan. Karena kan memang yang tadi sudah saya jelaskan bahwa jejak digital itu kan permanen, tidak bisa dihapus. Jadi jangan terlalu overshare. Nah kalau misalkan kita memang tujuannya untuk menggunakan media sosial itu sebagai content creator atau sebagai pekerjaan gitu ya, nah buatlah konten tuh yang memang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi penonton gitu, bermanfaat bagi orang lain. Jadi ya selain yang tadi ya mungkin kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita juga kan ya. Jadi dari yang kita buat entah itu konten atau menjaga privasi kita kan itu bisa menjaga kesehatan mental kita juga. Berarti kesehatan mental itu sangat berpengaruh dalam dunia media sosial. Iya. Karena kan ya sekarang banyak kayak komentar-komentar jahat ya, kita perlu menjaga kesehatan mental kita gitu. Kalau misalkan memang kita nggak kuat untuk menghadapi komentar-komentar jahat, jangan buat konten yang memang bisa memicu komentar-komentar jahat. Oke guys, sekian dari presentasi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada nggak sih pesan ibu untuk kita sebagai mahasiswa yang masih baru yang akan masih menempuh perjalanan yang panjang nih? Asik. Maksudnya kayak pesan untuk kita sebagai mahasiswa baru untuk lebih semangat lagi dalam menjalani kuliahnya gitu. Gitu ya. Pesannya ini kan kalian masuk di kelas sore gitu ya. Jadi kalau misalkan seberat apapun itu nantinya, kalian tetap jalani kan ya, harus menjalani. Nah, nikmati proses itu. Setelah kalian memperoleh dari kenikmatan itu ya syukuri, alhamdulillah kalian masih bisa entah itu yang kuliah. Kan nggak semua orang bisa menjadi kayak kalian mahasiswa. Gitu. Jadi pesan saya ya 3 tuh, jalani, nikmati. Terima kasih banyak Bu. Oke, sekian dari kami. Mari kita akhiri Wawancaranya. Terima kasih Ibu Jevana udah mau jadi narasumber, meluangkan waktunya. Sama-sama, semoga jawaban yang tadi bermanfaat.
Amin. Untuk saya sih terlebih dahulu. Oke, oke guys, bye bye. Ya, salam di luhur.